Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda yang sengaja mantan tunjukkan agar kamu tahu jika kamu adalah cinta sejatinya. Ya. Jadi meskipun berpisah, meskipun mantan yang meminta untuk berpisah, tetapi kan perpisahan ada yang kemudian memang membuat orang bahagia. Jadi dia ingin bebas ya, karena merasa memiliki beban yang sangat berat dengan bersama. Tetapi lebih banyak lagi orang yang setelah berpisah justru menyesali perpisahan itu. Jadi orang yang bahagia setelah meminta berpisah itu memang ada, tapi jumlahnya sedikit atau kecil. Sementara yang lebih banyak lagi adalah orang yang setelah perpisahan itu terjadi, setelah dia meminta untuk berpisah, justru dia menjadi orang yang paling menyesali perpisahan itu. Nah, jadi ketika dia menyesali perpisahan itu, kan gengsi itu. Ya, kalau mau minta kembali, atau dia mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda untuk minta kembali, tetapi kita tetap tidak memberikan respon apapun. Nah, sehingga dia merasa gengsi, merasa malu ya, untuk bisa melangkah ya lebih jauh lagi untuk meminta kembali, karena dia berpikir kalau sampai dia melangkah lebih jauh lagi, dia meminta, maka dia pasti akan ditolak. Nah, jadi misal dia sudah memberikan tanda-tanda, misal blokir media sosial kita, semuanya dia buka. Itu kan yang paling ditunggu-tunggu sesungguhnya di zaman sekarang bagi orang yang berpisah. Ya, jadi karena perpisahan di zaman sekarang itu, karena memang zamannya media sosial, yang pertama kali akan orang lakukan adalah memblokir media sosial ya dari orang yang berpisah dengan dia atau dari mantannya. Itu yang pertama kali orang lakukan. Sehingga ketika orang ingin kembali, yang paling orang tunggu-tunggu tandanya adalah ketika si mantan ini membuka blokir media sosial. Dia sudah membuka blokir media sosial kita, tetapi kita tetap tidak memberikan respon apapun ya. Kita tidak menyapanya, ya, kita tidak mencoba memulai chatting WhatsApp dengan dia dan seterusnya. Nah, maka dia kemudian berpikir setelah memberikan tanda itu, kalaupun dia yang akan melangkah lebih jauh untuk mendekati kita, justru kita yang akan menolak dia. Nah, maka itu yang membuat dia merasa malu. Sehingga penyesalan itu kemudian dia tunjukkan dengan memberikan tanda ya bahwa kita adalah cinta sejatinya. Jadi kalau dia memberikan 2 tanda ini, itu kan jelas bahwa dia menyesali perpisahan yang sudah terlanjur dia minta. Nah, apa saja tandanya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya.
Jadi apa saja tandanya? Yang pertama, ketika misal kita ulang tahun ya, atau kalau suami istri yang bercerai, itu kan ada hari pernikahan. Itu adalah momentum yang istimewa bagi orang yang menjalani cinta ya. Di hari ulang tahun kita mendapatkan perhatian yang besar dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, dan yang paling penting mendapatkan perhatian dari orang yang kita cintai. Karena itu yang paling berharga bagi kita. Nah, ketika kita ulang tahun, maka mantan walaupun tidak menyampaikan secara langsung karena tadi malu dan gengsi, tidak chatting WhatsApp kepada kita ya, selamat ulang tahun begitu tidak. Tetapi yang dia lakukan, dia sengaja ya memberikan tanda bahwa hari ulang tahun kita itu, atau hari di mana kita dulu dan dia menikah, bagi dia itu tetap momentum yang spesial, yang istimewa ya. Nah, sehingga ketika kita ulang tahun di media sosialnya ya, seperti Facebook atau Instagram ya, atau Twitter tuh yang memang bisa dilihat oleh begitu banyak orang, dia memposting sesuatu yang berhubungan dengan ulang tahun. Walaupun di situ dia tidak menyebut nama kita. Ya, jadi misal ya, di hari ulang tahun kita dia posting foto dia. Ya, dia bilang mohon dimaklumi ya, sekarang saya sudah bertambah tua. Ya, itu dia posting di hari ulang tahun kita. Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ulang tahun. Ya, apakah memposting tips mengadakan ulang tahun yang sederhana dan berkesan ya, atau men-share ya nasihat-nasihat bijak tentang ulang tahun, pertambahan umur harusnya membuat orang semakin sabar dan bijaksana dan seterusnya. Itu ya yang akan dia lakukan di hari-hari yang istimewa bagi kita, atau di hari yang istimewa bagi kita dan dia. Nah, kemudian tandanya yang kedua ya, kita menjadi sumber inspirasi bagi semua karya-karya yang dia hasilkan. Kalau dia hobi menggambar atau melukis ya, dia tidak menyebut lukisan itu tentang kita, tetapi kalau kita lihat lukisan karya dia yang dia posting di media sosialnya, yaitu wajah kita. Ya, walaupun dia bisa menyebutnya siapa saja. Atau kemudian misal kalau dia menuliskan puisi, ya, judul puisinya dia ambilkan ya dari bagian-bagian nama kita, begitu ya. Kalau dia menulis novel atau cerpen ya, sering kan orang menulis cerpen tuh. Kalau zaman dulu nulis cerpen tuh susah ya, karena bisa dimuatnya hanya di majalah, di surat kabar. Kalau zaman sekarang kan orang mau menulis cerpen, tidak ada media yang mau menerbitkan atau memuat, kita bisa terbitkan sendiri di media sosial kita kan. Nah, itu yang menjadi nama tokohnya atau karakternya diambilkan dari nama kita. Kalau dia bisnis nih, nah, misal dia jago masak roti ya, dia membuka bisnis roti online ya, kan paling mudah tuh ya kalau membuka online shop ya, daripada membuka toko betulan ya di dunia nyata ya, kan harus nyewa tempat, bayar karyawan. Kalau online shop kan tidak harus bayar tempat, dan orang baru masak begitu ketika memang ada pesanan. Kalau belum ada ya promosi saja dulu. Nah, itu nama online shopnya.
itu berhubungan dengan nama kita atau gabungan nama kita dan nama dia dan seterusnya. Nah, ya jadi itu penting sekali itu. Karena apa? Karena memang di antara tanda cinta yang paling penting adalah ketika orang masih terus menyebut-nyebut nama orang yang ia cintai. Maka di dalam sebuah nasihat, kita diajarkan, man ahabba say'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebut yang ia cintai tadi. Jadi kalau ada dua tanda ini yang sengaja mantan tunjukkan, ya, tanda yang sengaja dia ingin kita tahu, itu adalah tanda bahwa mantan menyesali perpisahan itu, dan itu adalah tanda bahwa kita adalah cinta sejatinya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.